Ya, kita mulai ya. Ini paling cuman setengah jam. Karena ada rapat BRIN di bawah situ. Saya rekam dikit lah. Oke. Nah, ya, jadi materinya, ya videonya salah ini ya. Oke, materinya kita kan ini eksplorasi gimana? Videonya untuk eksplorasi. Jadi ini saya review ulang ya. Reviewnya gimana? Jadi definisi eksplorasi itu konsepnya, ya kan nanti masuk ke datanya. Datanya, datanya ada dua, fisik yang tergambar jadi peta, penampang, atau model. Data yang kedua adalah numerik, ini berupa angka kadar. Karena udah jelasin ya, kadar nanti ada yang sifatnya untuk pencarian anomali, ada yang sifatnya untuk core body ya kan, untuk quality. Ya, jadi kalau kemarin ada tiga sebenarnya saya terus di sini. Anomali, pencarian zonasi, anomali, poin, anomali bisa poin, bisa zoning. Ini istilahnya factoring ya. Masuk quality, quality berarti bodinya sudah ketemu, body sudah ketemu. Nah, jadi apa? Ya itu, ya. Nanti konsepnya itu. Ini yang datang nanti, ini kan serekam juga. Jadi geokimia eksplorasi itu maknanya lagi geokimia untuk eksplorasi, pencarian logam di sini. Oke, datanya tuh fisik. Fisik itu sampel peta, nanti tertuang dalam peta pasti. Kemudian data-data numerik itu isinya kadar ya. Kadar apa? Kadar kimia, unsur, unsur atau rasio. Rasio itu misalnya ada jadi AU AG, AU per AG. Oke. Kemudian anomali itu bisa titik, bisa zoning atau factoring, tergantung dia bisa diplot atau tidak. Yang kemarin udah kasih data tuh. Nanti yang kelompok perempuan buat satu slide kan, yang laki-laki satu slide. Masih ingat kan tugasnya ya? Itu nanti mudah-mudahan nggak lupa saya buka di Elinasnya, nanti masing-masing ngumpulin. Walaupun sama nggak apa-apa, penting ngumpulin. Tapi tetap kewajibannya Anda presentasi masing-masing jadinya. Masing-masing ngasih saya linknya nanti untuk presentasi direkam kayak gini tentang slide-nya itu. Masing-masing tapi, masing-masing anak. Oke, kemudian untuk ore body. Nah, jadi geokimia itu dilakukan sampai situ, bahkan nanti terakhir geokimia tetap dilakukan untuk mining dan penjualan. Mining sampai ekstraksi, bahkan sampai di industrinya. Industri ya dia pakai, industri itu pakai ya. Tapi kalau kita kan itu eksplorasi, pencarian saja. Jadi mining sama ini udah nanti itu tahap lanjut. Untuk ini lebih ke quality dari produknya, dagangannya. Ini dagangannya, itu pencariannya. Oke kan? Oke, konsepnya sederhana sebenarnya. Saya seperti itu. Cara ngelatihnya ya itu data ratusan ribuan data ada plot dan bagaimana Anda bisa tampilkan sebagai data fisik peta, ya kan? Dan bagaimana Anda tampilkan sebagai data numerik, ya kan? Kemudian nanti satu lagi, ketika hasilnya kita ada sisi kontrol. Karena data itu terpengaruh kontrol quality, jadi mau nggak mau dia harus dikontrol dari sampling sampai lab, sampai validasi database-nya. Jadi harus dikontrol, ya kan? Oke, ya bang. Oke, ini paham ya. Dan kadar itu rata-rata volumetrik. Kalau gambar itu misalnya gambar itu gambar string tembaga ya, Azurite Malakit itu kan, itu ada uang 1.000.
Kalau saya tanya berapa kadar uang 1.000 di dalam gambar itu, misalnya, jawabnya pakai apa? Ya, jawabnya pakai volumetric. Ya, itu mungkin 5-10% ya, 10% dalam total gambar gitu kan, dan utuh. Misalnya, itu kadar. Tidak bisa disebut ada berapa uang 1.000 itu satu biji, satu. Akhirnya, dan itu bukan kadar. Kalau satu itu counting, penghitungan, satu sampel. Nah, sama. Ada berapa, misalnya quality, kalau quality nanti masuk ke jumlah sampelnya ada berapa itu masuk juga ya. Jadi misalnya kadarnya berapa sih? 2 sampai 100, 2 sampai 10. Berapa sampel? 1.000, 100, 5 sampel itu beda. Oke ya, jumlah sampel. Oke, sekarang eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu kalau ditanya eksplorasi itu apa? Kalau saya jawabnya keempat poin ini ya. Keempat poin ini adalah aktivitas lapangan. Oke, eksplorasi itu aktivitas lapangan. Kan bisa juga di meja, Pak. Ya, bisa. Bagian dari eksplorasi adalah desktop study atau analisis meja. Itu boleh. Tapi tetap aktivitasnya lapangan dan objeknya pasti lapangan. Gak ada eksplorasi. Nggak tahu kalau masa depan ada apa kemarin yang virtual apa namanya? Yang 3D yang kita masuk ke dunia virtual itu. Nanti ada yang beli tanah, beli macam-macam apa namanya? Udah nggak ngetren lagi ya? Tahu nggak? Apa namanya? Yang orang bisa beli tanah, beli baju, beli macam-macam itu. Apa namanya? Multiverse. Apa sih? Metaverse. Maaf, metaverse. Kecuali ada metaverse, kemudian kita buat tambang emas di metaverse gitu kan. Itu beda urusan ya. Mungkin ya. Metaverse namanya kalau nggak salah. Ya kan? Dunia digital. Ya, jadi jual barang secara digital. Membuat objek secara digital. Tapi kayaknya nggak ngetren juga ya. Oke, aktivitas lapangan. Jadi ada lapangannya. Jadi tidak mungkin ada eksplorasi yang tidak ada objeknya. Oke, bagian dari strategi pola permainan untuk, ya kan, strategi atau pola permainan. Untuk apa? Lokat dan define. Lokat dan define itu bahasa Inggrisnya langsung ya. Jadi saya ambil dari buku, dia tulis locate and define. Locate itu mencari lokasinya dan define mendefinisikan. Seperti misalnya di mana kuliah geokimia eksplorasi, locate di mana? Di kita ruang A25, define 3 mahasiswa. Ditemukan ada kegiatan 3 mahasiswa satu dosen. Itu kan define-nya. Or-nya mana? Or itu kadar tadi kita, jumlah jumlah mahasiswa dalam satu ruangan. Oke, kemudian pada provinsi mineral. Nah, ini ada kata kunci pada provinsi mineral itu maknanya tidak mungkin orang eksplorasi tidak pada provinsinya. Sama Anda kuliah geokimia eksplorasi ini tidak mungkin Anda kuliah di mana? Di warung bakso. Sorry, itu provinsinya bukan provinsi pendidikan kan? Oh bisa kita belajar itu bisa, tapi tidak akan disebut kuliah, pasti disebut diskusi aja. Walaupun nanti ada pembelajaran yang sifatnya dari kafe ke kafe bisa aja. Hanya itu kan pasti akan diubah menjadi workspace gitu kan? Kayak kopi-kopi, kafe-kopi apakah bisa untuk belajar? Zaman dulu tuh gosip aja, sama membicarakan politik dunia kan. Sekarang sekarang tak apa? Ya sekarang bisa untuk kerja, untuk belajar. Jadi workspace. Tapi akan ada merek dagangnya beda. Cafe kopi workspace, bukan atau workshop apa sih nyebutnya? Workspace ya. Workspace biar biar keren kan. Bukan tempat gaul doang, bukan. Enggak. Ada tempat ya ada pasti ada mereknya. Anda nggak mungkin kuliah di angkringan depan itu. Coba aja. Ayo kita kuliah, bahas di angkringan. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak enak. Kecuali Anda bisa bikin angkringan edu, edu, edu angkringan. Dengan pendidikan kan boleh aja. Jadi sekolahnya tematik. Kan. Boleh ya, tapi maksudnya pasti ada profesi mineralnya. Oke. Kemudian step eksplorasi dapat menurunkan beberapa project. Ya, eksplorasi itu meloket dan define dan menciptakan project. Sehingga bagian dari eksplorasi itu adalah nanti ada project development, pengembangan. Nah, project development itu sensitif dia terhadap data kayak gini. Data geokimia, data fisik, ya kan, peta dan seterusnya. Ujung-ujungnya geologi itu hanya punya 2 data itu, peta dan kadar. Ya bisa orang bilang spreadsheet, database, dan data spasial. Itu aja. Spasial bisa 3 ya sekarang, X, Y, dan Z.
Bahkan ada modeling forward modeling yang bisa 4D kan ke depan. Tahu kan forward modeling? Forward modeling gini, ini masih itu tinggal tadi kan satu. Saya forward kan ini kayaknya dulunya ke belakang, ke belakang, ke belakang. Berdasarkan pola yang ada, mungkin nanti ada satu orang lagi dua situ, tiga empat. Nah, jadi nanti ada 7 orang datang, yang dua di depan, dua di belakang itu forward modeling. Forward modeling bisa. Geofisika bisa ngelakuin itu, forward modeling. Ya, jadi modeling mau dikasih apa namanya, dikasih asumsi dia bisa bergerak ke depan. Nah, sekarang juga begitu. Geostatistik udah main ke situ. Jadi, misalnya di sini ada data, data, data. Di sebelah situ apa? Kan bisa pakai statistik ya. Variat atau IG atau kriging yang lain tuh sama. Tapi sekarang lebih ada arahnya, arah vektornya. Paham kan? Anda bisa bayangkan misalnya Anda di sini. Kan saya kayaknya tidak mungkin membayangkan tiba-tiba ada mahasiswa di ujung sana. Ya kan? Itu statistik. Kemungkinan besar berdasarkan polanya pasti duduknya begini. Nggak, tiba-tiba duduk di sini kayaknya nggak mungkin juga. Coba ada nggak? Kira-kira datang setor terus tiba-tiba di sini. Nah, ini pasti anomali nih. Kayaknya orang aneh yang ada di sini. Nah, kita plot anomali nanti. Anomali dan anomali nanti dihitung sebagai bias dan bias dihitung dibuang. Data itu dibuang. Bisa kan? Nah, itu kelakuan kita. Nah, sama logam kadar juga ada kelakuannya. Itu statistik yang bisa ilmunya di statistik. Walaupun secara feeling bisa. Makanya geologi itu feelingnya harus kuat juga. Nanti statistik bisa. Karena statistik itu data. Paham ya? Data itu tergantung metode pengambilannya. Makanya nanti ada metode pengambilan, metode sampling dan quality controlnya ada. Kalau nggak ada itu ya susah. Misalnya ada berapa mahasiswa di ruangan ini sekarang gitu. Saya lihatnya ke sini. Oh, saya lihatnya cuma satu doang sultannya. Nah, satu aja berarti. Kamu aja nggak kelihatan dalam view saya. Berarti salah sampling. Harusnya kan empat. Kenapa bisa cuma satu? Ya saya sampling sininya aja, yang gampang. Atau ada orang ngintip dari pintu, yang dari pintu aja. Cuma 2 orang, udah nggak kelihatan. Apa kan? Salah sampling itu bisa. Ada kadar gara salah sampling bisa. Dan geologi sensitif di situ ya. Temen nanti ngambil alterasi itu kadang-kadang gayanya saya udah SRD Pak. Hasilnya kaulin. Kok bisa kaulin? Kamu kan ngambil potasi. Pokoknya kaulin hasil SRD-nya. Dia ngambil batuan yang sudah lapuk jadi tanahnya, tanahnya dianalisis. Tanahnya dianalisis jadi SRD jadinya kaulin keluar, lempung. Kalau batunya aslinya keras. Salah sampel. Atau yang bilang, udah karbonatnya banyak, sistem karbonat. Sampel di mana? Pas di sampel itu pas retakan yang banyak kalsitnya. Jadi salah metode. Sehingga ada nanti ada sampling method. Nanti mungkin di saya share aja di ininya ya. Ya, kemarin kan pertama udah labnya udah tahu. Nah, sebenarnya tugas itu kan cara kita melihat banyaknya data. Benar salah itu nanti lihat data. Hanya data itu didapat gimana cara dapat di lapangannya itu harus kita paham juga. Kalau salah sampel ya salah. Eh, makanya semua data yang tidak representatif itu akan dibuang hanya menjadi anomali data. Paham ya? Kecuali beberapa komoditi. Misalnya kalau kita main di batu bara, saya baru ke batu bara kan. Batu bara di rumah 2 meter kita nyemprot cuma ambil suplik aja ya sama karena homogenitasnya kan tinggi. Bahkan kalau ngambil semua jadi salah. Jadi salah karena ada pelapukan yang sensitif di situ. Kalau di logam itu harus representatif berdasarkan tekstur atau berdasarkan zonasi atau berdasarkan meteran. Kalau kita sepakat ngambil per meter, nggak boleh lebih dari 1 meter, nggak boleh kurang dari 1 meter. Sepakat. Biasanya porfiri gitu. Sepakat 2 meter, 2 meter. Nggak boleh tidak ada perbedaan. Tidak boleh ada perbedaan. Kalau vein per karakter, jangan vein digabung sama, misalnya ini vein bijinya di sini, ini batu B gitu, ini batu A. Kita ngambil cuplikan gini, ambil sini kan, nggak boleh, ya kan? Nah ini yang biasa membuat di yes, salah, jadinya salah, paham ya? Atau ada satu biji vein, nanti ada sini ada sudah hitamnya banyak, yang sini ada gitu. Nah, kamu biar tinggi yang ngambil sini aja lah, cukup dikit aja. Kadarnya 100, wow kenceng. Ada yang ngambil semua gini, kadarnya jadinya cuma 5. 5 sama 100 gede kan? Hah? Ya, gedean 100, tapi 100 ini hanya bertindak cuplikan. Jadi dia cuma menjadi data yang sifatnya anomali aja. Oh, di sini bagus nih ada emasnya gitu aja. Tapi data aslinya adalah 5. Dan 5 ini akan dipakai untuk quality or body-nya.
Dan dia mewakili satu body. Paham? Bahkan nanti ada yang sampai lebihin lagi, lebihin. Karena nambah nggak bisa, misalnya ini cuma 1,1 meter. Kita ngaruh sekali itu meledakinnya 2 meter ya. Gimana caranya? Berarti harus 2 meter datanya. Jadi batuan sampingnya ikut satu. Paham ya? Sehingga nanti ada lagi metode tambang. Gimana caranya barang saya yang cuma 1 meter ini bisa diambil secara efektif. Itu kan PR juga, ya kan? Gimana cara ngeledakinnya? Biar nggak hancur semua gitu. Ya, itu caranya. Makanya nanti setelah ini atau mining, kita main di game ini masih main tapi nanti main di grade kontrol. Nah, grade kontrol itu bukan mengontrol grade-nya harus sekian, bukan. Mengontrol biar gimana dari model yang sudah ada ditambang sama gitu, nggak jauh-jauh. Kalau terjadi perbedaan, maka akan dicari yang salah nambangnya atau yang salah yang buat model geologinya. Nanti ujung-ujungnya model geologi akan ngacu kemana? Hanya angka, tidak ada lagi fisik. Fisik itu dilupakan aja. Hanya batasnya, kalau Anda sudah ngambil pelatihan pemodelan kan, itu kan pasti batasnya ya batas litologi. Batasnya itu pasti batas litologi atau batas biji yang disepakati. Batas pemodelan populasinya kalau distatistikkan. Oke, seperti itu ya. Emang kan? Nah, sehingga eksplorasi itu pasti akan menghasilkan banyak proyek. Geologis itu fungsinya mengembangkan atau menciptakan prospek baru. Jadi memang eksplorasionis itu bukan untuk nambang ya, menciptakan proyek aja. Makanya jarang yang sampai nambang. Nanti sudah nambang beda lagi, kerjanya beda soalnya. Oke, kemudian prospek adalah sejumlah volume pada permukaan yang berisikan sebuah biji dan dimungkinkan hadir, hosting or body, dimungkinkan hadir. Jadi prospek itu ya prospek. Anda kan ini juga prospek kan? Prospek apa? Prospek sarjana teknik. Mungkin sarjana nggak? Ya nggak tahu juga. Lulus kagak. Ya kan? Tapi Anda berprospek untuk menjadi sarjana teknik. Makanya kalau kita tanya orang, kira-kira Anda bisa, kita butuh 100 pegawai untuk eksplorasi ini. Satu Indonesia. Ada nggak stoknya? Ada. Walaupun belum lulus, kita bilang ini prospek untuk 100 orang bisa jadi geologis. Ya kan? Iya. Tapi tanya lagi, prospeknya kualitinya harus seperti ini. Nah, karena ada seleksi ya. Terus pas ini proyeknya mau dimulai gimana jadi nggak jadi dia belum lulus. Nah, terus ya sudah prospeknya gagal. Secara legal tidak bisa diambil mahasiswanya. Itu kan gitu. Sama body juga gitu. Ini body bagus, ini bagus. Pas mau nambang bisa nggak? Ada undang-undang baru di daerah ini tidak boleh ada penambangan. Tertolak secara sosial, ekonomi dan politik. Selesai, nol. Prospeknya tidak dilanjutkan, nol. Itu banyak. Di Indonesia itu sangat banyak. Di Papua apalagi sangat banyak. Tadinya berprospek sangat tinggi sekali, kemudian legalitas berubah, kehutanan berubah, politik keras, ekonomi dunia bergejolak sudah. Akhirnya stop semua. Dan itu banyak. Terus sebaliknya, yang tadi tidak prospek, kemudian menjadi prospek. Perpolitikan juga. Ya. Oh ya, utamanya kalau di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi itu yang sangat terpengaruh politik. Sangat. Jadi yang tidak prospek bisa jadi prospek karena politik. Kenapa politik berpengaruh? Karena politik itu menghasilkan pejabat-pejabat kan, dan pejabat sekarang paham bahwa daerah kotak itu saya yang tanda tangan, ya berarti harus saya yang dapat gitu. Jadi pejabat itu hanya ditanya satu, kau punya tambang berapa? Oh, saya punya 10. Prospek kan? Tahu, pokoknya punya 10. Keren kan? 10 kaya berarti. Ya iya. Prospek ya? Ya nggak tahu. Walaupun nggak prospek, gimana caranya jadi prospek? Akhirnya prospek beneran kan, karena gitu. Itu ada anomali. Oke. Oh aneh ya, iya. Ya. Jadi ada sisi legal yang kemudian mendefine kita untuk mengarahkan kita ke hal-hal yang nggak lagi di ranah geologi lagi, ya kan? Sekarang sehingga sekarang akan ada jadinya memaksimalkan potensi yang ada, ya nggak? Ya kan? Ya kayak kalian misalnya sudah terlanjur geologi sudah berapa tahun sih? 3 tahun, udah 3 tahun setengah ya? Ya nggak sih? Tiba-tiba ada kepikiran, kayaknya dokter lebih prospek. Saya harus kuliah kedokteran deh. Saya harus kuliah kedokteran nih. Gimana caranya? Saya harus ke kedokteran.
Kira-kira kalian pindah ke kedokteran nggak walaupun lebih prospek? Eh, tapi nggak mungkin kan secara legalitas dan uanglitas. Uangnya nggak mungkin, legalitas nggak mungkin. Jadi koas aja bisa dipukulin itu gitu. Jadi iya. Ini, wah lama dokter tuh 10 tahun bisa dipraktek kan. Panggil aja saja gitu. Kira-kira gitu. Hah? Sudah diterima aja kan gitu. Ya kalau nggak bisa jadi dokter ya tinggal nyari nanti suami atau istri dokter gitu aja selesai. Yang penting tersalurkan keinginannya. Ya kan? Oke. Kemudian dinamakan dengan lokal, misalnya biasanya orang bilang prospek Babarsari, boleh blok Babarsari kalau terbesar ya. Kalau prospek mungkin ini nama RT-nya apa ya? Tambak Bayan. Tambak Bayannya ada banyak nih, ada sana Tambak Bayan Utara, Tambak Bayan Selatan gitu biasanya. Nama-nama prospek itu biasa seperti itu. Ada juga yang menggunakan nama koordinat, bebas saja. Prospek 10.000, prospek 20.000 itu ada juga. Atau nama isengnya geologisnya, kayak prospek apa namanya kucing liar. Seperti itu kan beberapa sekali kan kucing liar. Di Dairi itu ada prospek anjing hitam, the black dog, anjing hitam. Ya, terserah sih. Kalau orang-orang minyak itu karena mungkin kangen sama keluarga, biasanya prospeknya bor bor Fatmawati pernah saya lihat ada. Bor apa nama-nama perempuan biasanya. Kangen dia sama wanita itu. Orang minyak banyak bosan ya kan. Orang mineral senang lihat binatang-binatang aneh kan. Akhirnya keluar itu. Prospek beruang kanan, beruang kiri. Itu kan terkenal prospeknya. Saya nggak tahu nama lokasinya emang beruang atau habis lihat beruang itu juga nggak tahu. Iya itu, jadi itu, iya kan. Nanti ada juga pernah prospek pacet itu ada boleh. Terserah geologisnya, ya kan, boleh. Nah, nggak ada nama perempuan di prospek geologi di logam karena nggak ada yang kangen kayaknya. Karena healing tiap hari kan, geologis itu healing tiap hari kalau yang explorer. Oke, eksplorasi itu gunanya salah satunya adalah untuk apa? Untuk menciptakan skenario ide baru, ya, ide baru. Nah, ide baru sendiri kan bisa macam-macam ya. Nah, ini yang paling banyak tidak kalian harus pahami bahwa makanya penting data geokimia. Kalau datanya udah benar, itu dipegang terus. Itu mahal ya. Kenapa? Data sejelek-jelek apapun itu bisa menjadi prospek ke depan karena ada pengetahuan baru. New knowledge of the geology or geophysics. Pertanyaan sama, tahun 80-an, dipegang sekarang tahun 2000, berarti sekarang 2024, dengan orang baru, datanya sama, data lama, tapi menjadi sebuah prospek. Dulu nggak prospek. Karena ada pengetahuan baru, cara mapping. Contoh paling besar ya litocap itu. Litocap kan termasuk baru tahun 2000-an. Di Indonesia baru masuk tahun 2000. Istilah itu baru saya dengar tahun 2009, 2010. Ketika orang-orang senior geologis sudah pada posisinya masing-masing, udah pada posisi top-top senior geologis, dan dia menularkan ilmu dari luar. Tahu ya? Jadi dia taunya dua Vin. Ketika ada argilik luas, argilik itu dia hanya di nggak ada kadarnya ini mah nggak ada emasnya. Ya udah, padahal masih di bawah. Dan itu 10 kali lipat dari emas yang normal. Ketahuan sekarang jadi ilmu litokep. Akhirnya kalian pun masih kuliah pasti udah tahu istilah litokep kan. Nah itu udah kasih tahu. Jadi pengetahuan nambah. Akhirnya yang tadi nggak prospek jadi prospek. Ya, contoh pegunungan selatan ini banyak yang sebenarnya nanti prospek. Kemarin di kuliah siapa sih? Saya ditanya yang kok di Jawa jarang ada tambang emas gitu. Bukan di sini ya? Jadi DME kayaknya. Tapi itu pertanyaannya benar, pertanyaan keheranan bagus. Tapi sebenarnya nggak juga. Karena tambang emas tuh di Jawa banyaknya. Kalau dihitung-hitung banyak yang di Jawa. Prospeknya banyak di luar Jawa. Kenapa? Legal tadi. Susah ngeblok di Jawa sekarang. Kenapa? Udah pada ditambang bos. Udah pertanian saya juga bagus, kebun jualan bisa. Ya kan? Ngapain lagi nambang? Jadi walaupun di sini ada, coba di Babarsari ini ada pasir tiba-tiba emas itu banyak. Apa ada orang ngeroyok? Pas dia lihat, ngapain mas? Nyari emas, bisa dapat berapa? 2 kilo. Terus, tapi kadang-kadang kanyut mati orangnya gitu. Jadi, ngapain mas? Aku tak jualan di pasar situ udah dapat duit, hidup enak gitu kan. Beda ya. Kalau di luar Jawa, itu memang mohon maaf kan, ngapain sih? Kok ada uang? Oh, saya nggak tahu uang itu apa gitu. Kadang-kadang. Kayak di Papua itu saya sering lihat orang nggak tahu uang.
Dikasih 1 juta sama 5 juta itu bagi dia sama saja. Jadi kalau belajar rendah hati gitu ya, kasih 1 juta sama, dikasih 5 juta itu sama aja gitu, nggak ada artinya. Paham gak sih? Iya. Sana orang dapat gaji 3,5 juta. Kalau UMR Jogja kan, itu saya tahun 2009, saya gaji orang tuh 3,5 juta. Nggak butuh sarjana, nggak butuh sertifikat. Gaji orang 3,5 juta per bulan. Dan dia langsung habiskan itu dalam satu hanya 2 hari. Untuk ngapain? Ya paling beli garam doang sama ada yang beli kamera sih. Di HP juga ada. Padahal udah jelas nggak ada listrik sama pulsa. Nggak ada sinyal juga. Hebat kan? Dan untuk mudik. Orang sana sekali mudik bisa 2 juta karena naik pesawat. Iya kan? Karena dia nggak butuh uang lagi setelah itu. Setelah uang 5 juta, mau dulu kasih uang 1 juta nggak butuh saya. Karena apa? Ya kita kan jalan aja. Ke hutan lapar motong babi selesai. Motong lapak ya. Udah. Mau ada uang untuk apa uangnya? Karena nggak bisa tukar tambah juga. Mau beli apa? Nggak bisa. Mau beli olive? Nggak ada. Gitu ya. Uang itu hanya dibutuhkan di kota. Makanya orang miskin itu adanya cuma di mana? Di kota. Tahu istilah itu nggak sih? Orang miskin itu cuma ada di kota. Coba dengar lagunya apa kalau orang demo itu? Ada lagu demo yang terkenal itu ya. Tahu nggak sih? Kan nggak pernah demo ya? Nggak perlu demo ya. Saya nggak nyaran demo. Ini direkam lagi. Eh, lagu pergerakan itu biasa. Nanti ada liriknya tuh, Mbak. Saya liriknya ya. Saya kalau lagunya sih nggak. Biasanya sih cuma pakai vokal doang soalnya teriak-teriak gitu. Soalnya. Biasanya nyanyiin sama anak pang juga. Jadi tentang di situ tentang orang miskin kota. Jadi orang miskin itu hanya di kota. Nggak ada orang miskin di desa. Punya desa kan rata-rata desa. Coba punya duit berapa mas? Gue dong kerja jauh enggak. Tapi miskinnya ya gini aja hidup santai aja. Selesai. Kalau orang kota duitnya tinggal 2 juta udah stres. Yang di kota ya kalau masih normal. Kayak kalian nggak punya duit, duitnya tinggal berapa? 100 ribu. Tanggal segini. Kira-kira stres ya? Berarti ada miskin. Nggak ada yang 100 ribu? Oh, nggak stres ya. Terus makan apa ya? Gampang, saudara banyak. Teman banyak, kenal, teman. Oh, tanggal-tanggal segini nih, situ tuh baru dapat kiriman biasanya. Tinggal datengin aja. Kayak mentalnya kaya, gitu. Karena orang miskin hanya di kota. Ya. Makanya kalau ada orang ngerasa miskin, Anda mainlah ke desa. Gitu. Ya, pesan aja. Pada wanita ada satu saat, makanya orang geologis itu yang explorer rata-rata merasa cukup, sehingga gayanya tuh kucil-kucil. Karena di hutan tidak ada lagi rasa pingin seperti orang lain. Dan itu udah paling keren aja dari situ. Ya kan? Iya. Semakin rapi, semakin repot kalau di hutan. Karena pasti Anda didatengin orang di Palak. Ah ini bosnya nih. Ah bosnya kan cuma mukul batu mapping malah dimintain duit. Proposalan nggak sih. Banyak yang punya wajah-wajah Chinese itu udah kasihan ya. Dikira investornya kan didatengin. Pasnya butuh bantuan Pak gitu. Kan boleh daerah tuh minta bantuan boleh kan. Kita kan investor kan. Ternyata dia geologis juga itu. Dan saya dulu ada teman geologis Chinese gitu Pak. Soalnya. Itu agak susah kalau mapping. Sering dilihatin orang. Dikira punya duit kan. Padahal dia gue geologis juga nih masalahnya. Nggak punya uang ya. Kan gitu. Ya, itu ini ya intermezzonya. Tapi itu penting nanti karena di eksplorasi itu Anda akan menjumpai hal-hal seperti itu. Makanya harus berjiwa supel. Hanya gila-gila sering ke lapangan karena harus melihat orang yang berada di bawah-bawah itu. Bawah itu bukan miskin. Bawah itu emang standar hidupnya seperti itu. Anda kan banyak tuh ya, coba aja buka itu. Itu. Gajinya berapa sih orang Indonesia? 5 juta misalnya. Itu udah gede menurut kita kan? 5 juta gede nggak? Lumayan dari sini bisa hidup kan? 5 juta di Jakarta nangis. Tapi kalau di Jogja 5 juta ya hidup. Walaupun harga rumah di Jogja itu sama dengan Jakarta. Sama, bukan di bawah. Nah itu, tapi dia masih bisa hidup 5 juta di sini. Ya kan? Kamu kan pemerintah kan 5 juta ini ke teman yang lagi udah lama di Amerika sana. Anda dibilang kasihan bang. Miskin total. 5 juta itu kan 5 juta itu ya penghasilan tukang kebun sehari kan gimana caranya Anda bisa hidup? Coba cek aja, ya kan? Beda uangnya.
Iya. Terus aja jauh. Saya kemarin tempat Timor Leste. Timor Leste itu biaya hidupnya dua kali kita. Jogja. Biaya hidupnya seperti Jakarta. Dengan suasana desa. Ya, beda-beda ya. Karena kemiskinan itu tidak dilihat dari uangnya, tapi dilihat dari hidupnya, dari gimana dengan uang itu. Makanya orang desa itu rata-rata gak miskin. Walaupun gak punya duit, makan ayam tiap hari bisa, ya kan? Makan sayur tinggal ngambil di kebun. Nggak punya duit, tiba-tiba tetangga ngasih gitu kan. Ya enggak? Iya. Paling repotnya cuma satu kalau ada kondangan harus nyumbang. Wah, nyumbang lagi gitu kan. Kalau nggak punya duit itu. Gitu ya. Makanya dulu ada kalian nonton ada Tukul empat apa? Empat mata itu tuh nggak sih? Masih kecil ya? Yang muka katro kan disebut dirinya wajah katro desa, katro itu kan desa. Rezeki kota kan? Wajah katro rezeki wajah desa, rezeki kota. Nah, itu paling bahagia. Sebenarnya itu bukan penghinaan, itu saya juga pengen kayak gitu. Kita jadi orang itu desa, dilihat miskin, nggak punya apa-apa, tapi rezekinya kota banget. Tahu nggak sih? Itu banyak loh orang sekarang, anak muda. Saya juga punya teman tuh, anaknya tuh gitu. Kerja di mana? Ya kerja di Jogja, santai aja, hidupnya hidup dengan space Jogja, tapi di online gajinya gaji 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 Australia malah. Itu bahagianya luar biasa itu. Saya lihat ada berita itu kan, orang yang buat jualan online ya, di programmer atau apa, tiba-tiba kok punya macam-macam, kalau di kamar terus. Nah, curiga tuh tangganya. Ngapain dia? Bekerja. Ya, suatu saat Anda bisa begitu, bisa. Kalau Anda levelnya sudah pada itu. Di geologi ada kerjaan itu banyak. Kerjaan yang tidak usah ke lapangan. Tapi untuk mencapai tahapan itu, pengalaman Anda dibutuhkan. Nggak bisa langsung. Karena trust itu tinggi. Nah, sama kayak di sini, makanya ngajarkan. Saya bilang, misalnya, di sini, emasnya itu kurang lebih 4 gram per ton. Bagus. Oke. Orang percaya nggak? Ya kalau yang kenal saya langsung bilang, bagus, bagus, bagus. Investor langsung datang, insya Allah. Kalau yang kenal, coba kan. Kalau Rian saya ngomong, Pak di sana 10 gram per ton. Bener, bener sumpah demi apapun. Saya demi-demikan. Ya, seperti lihat, ini anak, waktu KL bandel, nyasar. Aduh. Enggak lah. Pasti nggak dipercaya. Yakin nggak dipercaya. Nggak ada pengalaman. Kita tuh geologi cuma butuh dua, pengalaman dan endorse. Endorsement itu diciptakan kalau kamu bekerja baik. Jadi kerja sama siapa aja harus baik. Jangan membuat stigma negatif dari teman. Teman atau bawahan itu nggak boleh di stigmakan negatif. Walaupun kita ada konflik, tapi usahakan kalau itu hanya berdebat biasa saja. Jangan sampai jadi konflik batin. Konflik itu berat gitu. Karena nanti yang tadinya anak buah bisa aja dia bisa direktur di perusahaan yang A. Gitu. Dan itu sangat sering, sangat sering. Ya kan? Apalagi kuliah. Wah, kalau kita mah nggak jamin, Mas. Yang tadinya biasa-biasa aja, besoknya jadi direktur di sono. Itu paling sering, jujur itu. Atau kuliah. Kuliah itu tidak melihat itu. Ya kan? Kenapa? Makanya ada bilang kalau orang terlalu pintar, itu pasti kaya sih bisa, tapi kayaknya nggak akan sekaya orang yang bodoh itu. Kenapa? Karena orang bodoh itu kan tidak ada kesempatan jadi pegawai sebenarnya. Makanya dia jadi pedagang. Makanya rata-rata owner pebisnis itu bukan orang-orang yang dulu IP-nya 4, IQ-nya tinggi, sekolahnya ranking satu terus jarang. Yang kayak gitu jarang. Kalaupun ada dia kaya dari lahir biasanya. Perhatiin aja. Nggak bisa. Biasanya orang biasa-biasa aja. Ya karena kalau Anda pintar, ini bukan artinya nggak pintar nggak apa-apa ya bukan. Maksudnya kalau Anda tuh pintar, Anda otomatis kerja gampang. Ada maksudnya sampai pensiun tuh kerja terus akhir. Kalau kerja ya kerja itu kan digaji. Gaji itu ya stabil. Nggak ada gaji itu lebih tinggi dibandingin ownernya. Ya kan? Hingga Anda harus beralih menjadi pengusaha. Gitu aja. Mengusahakan. Itu berarti harusnya kelihatan entrepreneurship itu ya. Hanya mengusahakan sesuatu di bidang keteknikan harus ada sertifikasi kuat. Paham ya? Ya sama, mohon maaf, sama. Misalnya Anda ngaku ke orang, diajar siapa? Diajar Pak Oki gitu. Dia lulusan mana? Cuma S1 keperawatan gitu. Kan pasti saya langsung bilang, udah nggak usah kuliah lagi aja. Saya kayak gitu.
ya kan. Tapi kalau sebut gelarnya, ya kan, kalian yang gelar misalnya, itu udah cukup. Jadi bukannya sombong kayak gitu, karena orang hanya bisa ngeliat dari luar, ya kan. Oke, makanya Anda sering-sering ke luar, biar dilihat biar banyak Anda dilihat orang. Kalau Anda nggak kenal orang luar atau nanti ngasih lamaran, itu yang pertama lihat kampus mana, IP berapa. Nilainya IP 3,8 nih, 3,8 ya. Itu bagus nggak sih? Bagus ya. Nilainya semua 3,8. Masih percaya nggak? Percaya nggak orang? Masih nggak percaya? Masih nggak. Masih nggak ada yang percaya. Tapi kalau kenal, mungkin yang dinilai itu lebih ke waktu kenal itu, waktu jadi diskusi itu enak nggak? Makanya kita harus perlu keluar, ketemu orang lain. Karena kita nggak tahu rezeki dari mana ya. Ya nggak sih? Sama jodoh juga nggak tahu dari mana. Jadi Anda jangan di kampus geologi terus. Udah jelas nggak ada jodohnya kan, Rek? Cari di luar ya. Kalau saya dulu nggak. Kalau di sini banyak ya orang yang senang sama temen angkatannya sendiri ya. Dulu waktu KL kalian tuh banyak gitu sih. Pahit. Nggak gaul. Ya, saya juga banyak sih. Kalau jodoh mah kita nggak tahu ya. Dulu saya. Tapi konsepnya mainnya harus jauh lah. Oke, tapi nggak masalah ya. Terus eksplorasi nih ide itu butuh skill, knowledge dan experience ya. Skill, skill kalian, knowledge, pengetahuan dan experience. Knowledge itu dari kuliah-kuliah gini atau baca-baca bisa. Hanya experience ini, experience nggak bisa dibeli kan. Experience harus bisa dilakukan sehingga kalian harus mencoba. Makanya itu yang tugas itu bukannya saya mesti nggak ada tugas, bukan. Coba aja. Anda bisa ngupload, Anda bisa bikin apa dari situ. Itu experience Anda. Kalau nggak pernah dicoba, enggak. Atau ada orang, udah jadi belum? Udah, udah. Saya buat laporan jadi laporan saya kan, saya juga nggak tahu kan yang buat siapa. Tapi Anda nggak punya experience, paham ya? Yang empat ini minimal ya. Jadi kerjakan sendiri. Kenapa harus kerjakan sendiri? Di sini experience-nya, yang mahal itu itu. Kalau skill, knowledge itu bisa dibangun. Skill itu bisa dibangun dengan pelatihan dan workshop. Kuliah ini udah skill Anda, udah punya skillnya, ya kan? Mencoba juga skill. Tapi pengalaman, nah pengalaman itu pengalaman baca data, error. Ada yang sering pakai software nggak? Kalau belum pernah pakai software tapi ngomong terus, ya pertanyaan saya gampang. Kalau orang pakai software, saya cuma nanya sama eh, error pernah ada masalah nggak? Oh nggak ada nih, software bagus banget. Berarti nggak ada pengalaman dia. Orang tuh kalau pakai software pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah aneh itu, nggak mungkin. Sama, ada kuliah berapa tahun? Pasti ada masalah kan? Masa nggak ada masalah? Enggak, lancar-lancar aja. Mau kuliahnya kurang berapa? Saya dulu tidur doang sih nggak tahu. Yang penting hujan datang, titip absen, dah. Lancar ya. Kalau ada orang bilang kuliah saya tuh lancar, saya yakin betul mungkin jarang masuk atau nitip absen tuh. Kuliah itu nggak ada masalah, pasti punya masalah. Saya punya masalah. Nah, saya juga sekarang punya masalah. Jadi guru dosen enak nggak? Banyak masalah gitu. Nah itu deh. Waktu udah jadi. Waktu dulu masih setahun 2 tahun, enak banget nggak ada masalah. Nah, baru ketemu setelah ini. Termasuk kayak gini. Ngajar nggak ada orang ya kan, masalah itu kan. Gitu. Nah, sehingga kalian misalnya game eksplorasi hanya mencapai ke misalnya hasil eksplorasi. Nah, hasil eksplorasi ini derajatnya paling rendah dalam semua laporan. Paham ya? Tapi ingat, dia menciptakan proyek. Nah, yang bawah-bawahnya itu, mana? Nah, tahapan ini, bawahnya itu ke sumber daya. Nah, sumber daya itu cuma bermain di orbody. Satu. Misalkan prospek ITNY, itu saya sebut nama prospek ya. Satu kompleks ini prospek. Sehingga orbodinya itu kan hanya ruang A, ruang B gitu, yang terpisah-pisah secara sistem. Ya, eh, ya. Tapi apa namanya, hasil eksplorasi itu menjelaskan semuanya. Nanti dikembangkan menjadi proyek-proyek kecil yang jadi sumber daya itu, ya kan? Tapi untuk mencapai sana harus ada hasil eksplorasinya. Jadi nggak boleh ada laporan tiba-tiba ada gedung A. Gedung A itu gedungnya siapa? Pokoknya pokoknya ada gedung baru kita kuliah di situ. Ya nggak mungkin, pasti dalam kompleks ITN ya. Atau tiba-tiba ada gedung di sebelah ini, gedung apa? Gedung F gitu, baru G misalnya.
Tanah siapa tuh? Nggak tahu, pokoknya udah bangun aja. Lah tanah siapa? Ini masalah jadinya kan. Berarti bukan prospek tuh. Harusnya ada historicalnya, ketahuan. Kapan belinya, kapan ini ya kan? Ya kan, ini juga kita ada story-nya kan. Kapan pindah ke sini, yayasan tuh dari mana bentuknya pasti tahu. Yayasan kita kan dari apa? Persatuan apa dulu? Tentara Pelajar kan? Itu harus tahu. Nah, sejarah itu harus ada. Dan eksplorasi juga sama. Makanya di dalam laporan eksplorasi atau kalian kalau buat laporan itu akan selalu ada sejarah eksplorasi. Sama kalau Anda nanti skripsi, kalau saya selalu menekankan ada sejarah eksplorasi atau sejarah penelitian. Kalau nggak ada sejarah penelitiannya berarti salah. Karena nggak ujuk-ujuk Anda bisa meneliti di situ. Pasti ada sebelumnya. Karena Anda bukan manusia pertama di bumi kan. Ya nggak sih? Pasti ada sejarahnya. Ini aja ada sejarahnya dulu. Di bawah gedung A ini apa? Saya juga nggak tahu ya. Saya nggak. Tapi kalau kita cari sejarah pasti ada. Bekas kampung kan, bekas kuburan kan, misalnya ada pasti. Nggak mungkin nggak ada sejarah itu. Oh nggak, dulunya hutan aja kok. Ya itu sejarah juga itu. Sama daerah eksplorasi ini dulu apa? Nah, atau dulu siapa? Paham ya? Ini daerah ini potensinya bagus ya, bagus. Dulu siapa? Dulu Nimon ke sini 3 tahun. Wih, Nimon ke sini. Lah, yang saya juga nanya gitu biasanya. Ngecamp-nya lama di mana? Di sana ngecamp-nya lama. Berarti prospeknya dekat situ. Udah sederhana saja kan? Prospeknya dekat situ. Kenapa dia tidak melanjutkan? Itu alasan. Alasan dia. Misalnya kenapa dulu rumah ini nggak berpertahanan aja di rumah? Ya dia butuh duit mau diganti gede. Saya juga mau pindah kok, malas di sini. Rame, mahasiswanya berisik gitu ya. Itu kayak ada rumah di tengah itu kan, dia gak punya alasan untuk pindah kan, dia sudah nyaman di situ. Satu saat itu akan hilang, saya yakin. Kan hilang jadi kampus kita juga. Kenapa? Karena nanti kan berapa tahun ada alasan untuk saya malas di sini, anak-anaknya. Karena saya kan tinggal dekat Unrio itu ya. Dan Unrio itu dulu ada rumah kecil, dia dipertahankan sama pemiliknya, nggak boleh dibeli. Tiba-tiba pindah, ya kan udah tua juga, mau ngapain? Pindah, jadi parkiran doang, parkiran kampus. Karena udah alasannya udah dia pindah. Tapi itu kan kita tahu kenapa dulu, kenapa nggak dilanjutkan menjadi gedung kan? Alasannya cuma tuh rumah kan gitu. Sama. Prospek kenapa dulu nggak dilanjutkan ditambang? Itu cadangannya cuma 1, 2, cuma 10 ton. Saya itu orang perusahaan kaya, perusahaan gede, butuhnya 100 ton. Kita tinggalin. Tinggalin itu bisa tinggalkan atau dijual datanya ke yang mau. Kamu kan? Sama kayak bisnis. Ini warung cuma sekian nih mau nggak? Kalau kamu kenapa ninggalin warungnya? Saya mau bisnis Pizza Hut kok. Udah pindah ganti ganti level lah. Ya nggak? Aman. Ya nggak sih. Ya ini diapalin nanti. Karena ini insya Allah teori yang saya kasih ini sama aja sih. Sama aja di mana-mana. Maksudnya gini, sama aja di mana-mana. Teori ini kalau kamu hafal slide ini saya udah persentase ke SDM nih, Kementerian SDM. Jadi eh, pengembangan pelatihan SDM. Artinya udah ya, itu semua sama. Kuliah sama, ini sama, dan seterusnya. Hanya data-data yang ditampilkan, data-data yang publik. Kalau datanya nggak publik, ya nggak berani lah. Gitu. Nah, ini ada skala eksplorasi. Ini saya buat sendiri. Skala eksplorasi monggo dibaca. Berdasarkan pengalaman, puasan, dan seterusnya. Tapi tidak mengunci ya. Oke. Puasan itu penting. Ya. Makanya kalau mapping, mapping berapa sih? 5 kali 9 ya? 9 kali 6. Kira-kira bisa dapat blok atau prospek? Kira-kira dapat berapa prospek? Kira-kira dapat berapa prospek? Misalnya blok kan 100 kilometer persegi, ada nggak sih? Ada cuma 45. Berarti cuma prospek aja. Paling tempatmu itu kalaupun terjadi migrasi, paling cuma 2 prospek. Satu prospeknya kan 4 kilo. Artinya di bawah 2 kilo. Ya nggak? Berarti petanya bukan peta yang kalian buat itu. Kalau peta prospek nggak dibuat seperti itu. Diperbesar lagi harus. Karena nggak sah. Kalau peta situasional bisa. Apalagi vein. Kalau vein banyak jelas petanya nggak keluar lagi. Peta geologi yang skala 25.000 nggak keluar. Skalanya kecil. Karena dia lebarnya aja meteran. Ya kan, panjangnya aja cuma 200 meter. Mau ngomplot di mana? 200 meter kalian baru waktu KL itu kan ada peta baru bersihin aja udah 300 meter. Cip, aduh, 300 meter kecoret gitu. Coret aku aja 300 meter, Mas. Cret, 300 meter. Hapus kan. Makanya kan untuk ngomplot langkah itu cuma ceret, ceret itu aja udah 200 meter, 200 meter, 300 meter gitu. Iya. Kalau satu coretan itu satu prospek. Bayangin gak sih? Kalau coretan ceret itu bisa satu horizon.
Bahaya kan? Hanya petanya dibesarin. Itu. Makanya kalau ada orang mapping, dia bilang kalau mau mapping apa, skripsi apa? Ya ini tergantung tahapan Anda di mana. Nggak usah 5 kali 5 kilo. 100 kali 100 meter aja boleh kalau mau skripsi. Ya, kalau bodinya cuma segitu mau diapain lagi? Ya kan? Makanya kalau ada peta vein, itu kayaknya nggak mungkin menggunakan peta yang besar. Nanti warnanya terlalu tebal kan. Ada lebay. Lebay. Karena konsep alterasi itu adalah footprint. Besar body, jejak kaki ya. Kan nggak mungkin saya pakai sepatu gini, tiba-tiba kakak tapak kaki saya tuh gede banget gitu. Segede meja ini kan nggak mungkin. Mungkin nggak sih? Tapak kaki kalau segede gini nggak mungkin. Pasti minimal seukuran atau dua. Kalau misalnya becek banget kan paling 2 kali lipat lah melebar kan. Ya itu. Jadi kalau bodinya itu cuma garis 2 meter, tebalnya 2 meteran, berarti footprintnya paling 10 meter. Nggak keplot di peta. Kalau porfiri berapa? 400 meter bodinya, berarti alterasinya berapa meter? Kalau ini juga 800, itu sekilo lah. Itu gede banget. Kebalik lagi kalau eksplorasi, litokepnya 5 kilo, berarti badannya gede atau banyak, ya kan? Itu konsep litokep. Kalau litokep kita dapat di atas 3 kilo ke 3 kilo, berarti 6 kilo nih. Ya minimal dibagi 3 nih. 6 kilo bagi 3 2 kilo. Ini ada porfiria satu ini minimal. Bodinya gede. Kenapa? Oh jejaknya gede, itu gede. Gitu. Makanya terbalik kalau ada gambar gede banget alterasinya, lalu cuma fan gitu, ya gambarnya direvisi. Salah itu pasti. Nggak mungkin barang cuma 5 meter bisa mempengaruhi sampai 2 kilo itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya. Nah, itu geokimia coba bantu. Geokimia anomalinya itu untuk tadi zonasi. Ya, begitu ya. Ini salah satu contoh gambar. Ini gambar vein, tongkor. Mana veinnya warna merah ini garis. Ada alterasinya nggak? Ada. Luas ya, luas. Karena ini alterasi dulu diinterpretasi berdasarkan ini alterasi ringan ya. Harusnya nggak luas, hanya banyak veinnya. Veinnya kan lebih dari 5. Jadi selang-seling. Walaupun pas didetailin itu nggak ada, nggak seluas ini alterasinya. Ya. Tapi lihat skalanya 200 meter ya, nggak sampai besar-besar. Ini 2 kilo, tapi kan fan-nya cuma segini. Kecil, prospek itu kecil ya, nggak ada yang gede. Ini titik, makanya kalau di peta segini dapat cuma titik aja. Titik, titik, titik gitu aja. Nah, oke, saya cukupkan. Nanti slide-nya saya share insya Allah. Nah, atau saya share dulu ya. Oke, stop share. Oke.